pagi. Bapak Ibu, izinkan kami sebelum kita masuk ibadah menyampaikan beberapa hal atau beberapa berita jemaat. Selamat hari Minggu, jemaat terkasih Kristus. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah di rumah masing-masing walaupun secara virtual, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita untuk terus beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Jemaat kekasih Tuhan, adapun tema bagi kita pada bulan Agustus ini yaitu Kristus sebagai sumber segala sesuatu yang diharapkan. Berita jemaat bagi kita kebaktian secara virtual pagi ini, Minggu 22 Agustus tahun 2021. Pendeta yang melayani kita, Ibu Pendeta Tresia Birangka STH, dibantu oleh penetua dan pemain musik yang bertugas di Majelis Pekerja Harian GKI Samaria. Majelis Pekerja Harian GKI Samaria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Untuk ibadah kunjungan rumah tangga dilakukan secara Zoom yang diatur dan dijadwalkan oleh Majelis Pekerja Harian GKI Samaria. Untuk berita pelayanan, kunjungan dan hal-hal yang lainnya telah disampaikan dalam berita jemaat yang di-share ke WA Group Majelis Pekerja Harian GKI Samaria. Majelis Pekerja Harian GKI Samaria mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang beribadah di Gereja Samaria dan ucapan yang sama kepada Ibu Pendeta Tresia Birangka STH yang menyampaikan firman Tuhan, juga bagi penetua, pianis, sarana multimedia dan tim yang melayani pada kebaktian saat ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tibalah kita masuk dalam ibadah. Mari kita memuji Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46, bait yang pertama hingga yang kedua. Besarkan nama Tuhan.
Baik Bapak Ibu sedang jemaat terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama berdiri, kita akan menerima khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Merespon khotum dan salam Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 bait 1 Tabuh Gendang. Bersama-sama berdoa di mana kita boleh mengaku dalam setiap dosa dan pelanggaran kita. Hendaknya kita boleh meminta permohonan ampun kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat baik dalam pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan yang senantiasa disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya Engkau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu, ubahlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita bersama-sama akan menerima petunjuk hidup baru. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Persilakan sidang jemaat duduk kembali. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 bait yang pertama, Bila Kurunung Dosaku. Yang berulang
Mari kita masuk dalam doa syukur dan doa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih selama ini telah menyertai kami dan memberi pertolongan sepanjang waktu hidup kami. Sangat banyak hal yang patut kami syukur atas pemberian berkat-Mu. Untuk itu kami mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Terima kasih atas segala yang Engkau karuniakan. Bimbinglah kami untuk hidup senantiasa bersyukur dan melakukan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk mau mendengar firman-Mu. Kiranya hari ini melalui pembacaan Alkitab yang sebentar lagi kami baca bersama-sama, menerangi hati dan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 84 ayat yang pertama sampai yang ayat ke-12. Dengan demikian bunyinya. Dengan perikop rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintas lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, mari kita berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dari masa dan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya,
Bapak Ibu sedang jemaat terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama akan membuka bagian dari Alkitab kita yang akan menjadi dasar untuk kita boleh renungkan dan beritakan bersama-sama pada Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-67 hingga ayat yang ke-71. Sebelum kita bersama-sama membaca dan terlebih merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas penyertaan dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan, Engkau terus menjaga, mengaruniakan kesehatan kekuatan walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya semua boleh kami rasakan dan alami karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Demikian Tuhan, walaupun dalam suasana ibadah kami hanya dengan menggunakan secara virtual pada saat ini, tetapi sekali lagi tidak mengurang rasa sukacita dan damai sejahtera kami untuk kami boleh datang ke dalam persekutuan ini, memuji, memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, terbentang firman-Mu yang boleh ada di hadapan kami untuk kami boleh baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi perkataan pikiran hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga dengan hikmat Roh Kudus yang boleh dinyatakan melalui apa yang boleh hamba-Mu sampaikan ini menjadi pesan dan bukti nyata bagi sidang jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan, sehingga firman ini dapat merubah dalam setiap perilaku kami, sehingga boleh seturut dengan pekerjaan dari kehendak firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menyertai pemikiran, perkataan, bahkan perbuatan yang boleh akan kami lakukan dengan penyertaan dan pertolongan dari Tuhan kami Yesus Kristus di dalamnya. Sedia kami akan menyambut Engkau berfirman bagi kami saat ini Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-71. Yang akan dibacakan demikian di dalam nama Tuhan, di bawah judul pengakuan Petrus, yang akan saya bacakan di dalam nama Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Sedemikian jauh pembacaan dari Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Tentu yang menjadi kabar baik dan sukacita untuk kita bersama pada saat ini sebelum kita tiba dalam perenungan adalah bagaimana ketika sapaan untuk mengatakan apa kabar, dan yang menjadi jawaban bagi kita kabar baik dan luar biasa adalah sebuah kabar yang sering kita boleh dengarkan untuk menguatkan kehidupan kita semata-mata semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi di dalam masa pandemi ini, kita tetap selalu untuk mengatakan selalu sehat secara jasmani dan selalu sehat pula di dalam rohani. Semua karena pertolongan Tuhan.
tanpa Tuhan yang ikut campur tangan di dalam kehidupan saya, sungguh saya tidak bisa merasakan hal demikian yang boleh saya rasakan dan saya alami. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tersirat ketika sejenak kita boleh mengingat akan pemberitaan firman Tuhan yang boleh diperhadapkan untuk kita pada hari ini melalui Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-71 ini mengingatkan kepada kita tentang sebuah gambaran bagaimana ketika ajang spektakuler mencari bakat, salah satunya adalah bagaimana mengasah vokal kita. Dan banyak orang berbondong-bondong untuk boleh datang kemana tujuan mereka untuk boleh melakukan segala sesuatu yang baik dengan harapan, dengan tujuan untuk mencari kepuasan sendiri. Dan tentu di dalam ajang spektakuler akan disediakan beberapa hadiah atau uang yang akan disediakan, dan semua orang pun dengan bakat menyanyi dan talenta yang ada untuk boleh datang berbondong-bondong ke tempat yang menjanjikan sesuatu yang bisa memberikan kepuasan bagi diri. Tetapi di sini pula di balik berbondong-bondongnya mereka, tentu di dalam ajang pencarian bakat spektakuler ini mencari yang namanya terbaik dari segala sesuatunya, dan tentu akan diadakan ajang eliminasi atau bahkan dikatakan penyisihan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat terkasih, melihat dari judul perikop pengakuan Petrus dan melihat bagaimana ayat-ayat ini memberikan penerangan bagi kita, dan tentu kita boleh melihat ayat-ayat sebelumnya di mana ketika Yesus mengadakan tanda memberikan 5 roti dan 2 ikan sehingga 5.000 orang mampu makan dengan segala sesuatu yang telah tersedia itu. Nah, dari tanda ini rupanya banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus dan ingin mengikuti kemana dia pergi, karena melihat tanda yang boleh diberikannya kepada banyak orang pada saat itu. Tetapi rupanya ketika sampai pada Yesus memberikan tentang kesaksian atas dirinya, di mana di situ ia mengatakan, akulah kembali roti hidup yang dikatakan roti hidup yang berasal dari surga, yang boleh kita lihat pada ayat yang ke-51 pada bagian perikop sebelumnya, di mana di sini ia mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat terkasih, melihat dan mendengar dari kesaksian Yesus tentang dirinya yang menggambarkan segala sesuatu, yakni tentang roti hidup yang melambangkan dia itu sebenarnya. Rupanya dari pernyataan ini membuat orang-orang Yahudi pada saat itu memperkatakan satu dengan yang lain, sehingga timbullah pertengkaran antara mereka. Mengapa dia mengatakan hal demikian? Dan pada saat itulah ketika banyak orang mendengar akan perkataan Yesus, sehingga mereka memperkatakan bahwa perkataan dari pernyataan Yesus itu adalah sebuah perkataan yang keras. Di mana boleh kita lihat pada ayat yang ke-60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup untuk mendengarnya? Dan melihat dari hal demikian, satu demi satu orang yang tadinya banyak mengikuti Yesus mengundurkan diri karena mendengar sebuah perkataan yang keras yang datangnya daripada Yesus, dan tidak ada sanggup bagi mereka untuk mendengarnya. Namun dari hal ini, ketika Yesus kembali melihat
Maka apa yang boleh diterangkan di sini bukanlah sebenarnya murid inti ataupun dikatakan ke-12 murid Yesus yang telah dipilihnya, melainkan yang boleh dikatakan murid di sini adalah orang-orang yang tadinya mengikuti Yesus karena ia melakukan tanda dan mujizat yang luar biasa. Lalu mereka mencoba mengikuti Yesus, dan setelah mereka mendengarkan kesaksian Yesus tentang ia sebagai roti yang hidup yang turun dari surga, dan disinilah keberadaan mereka satu demi satu diantaranya mengundurkan diri. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah melihat hal demikian, apa yang boleh senantiasa dilakukan Yesus kembali kepada ke-12 muridnya? Ia mulai masuk dengan sebuah pertanyaan untuk menguji bagaimana kesetiaan murid-muridnya terhadap dia, yaitu dengan sebuah pertanyaan pada ayat yang ke-67, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, pengujian dari pertanyaan inilah yang kembali dijawab oleh Simon Petrus yang mewakili dari ke-12 murid Yesus, di mana Simon Petrus di sini mengatakan pada ayat yang ke-68, kepada siapakah kami akan pergi? Bukankah perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal? Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan di sini yang menjadi respon Yesus untuk menjawab pernyataan dari Simon Petrus ini adalah, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Dan dari hal inilah ketika pengujian dari pertanyaan ini, maka di sini dikatakan bahwa yang memilih kalian adalah aku. Tetapi Yesus di sini lebih tahu siapa murid yang setia, siapa murid yang percaya dengan kesungguhannya, karena ia mengatakan salah satu di antara kalian ini adalah iblis. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat terkasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi bahan perenungan untuk boleh kita renungkan berdasarkan melalui Injil Yohanes ini, yang boleh kita resapi di dalam kehidupan kita umat manusia yang juga percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Yang pertama, di sini kita melihat lebih dulu bagaimana respon Yesus ketika banyak murid atau satu-satu orang meninggalkan dia dan mengundurkan diri untuk mengikuti dia. Di sini kita melihat respon dari Yesus. Di sini Yesus tidak memberikan respon kekecewaannya, karena sesungguhnya ia mengatakan tentang kebenaran yang ada, yang nantinya akan terjadi kepada mereka. Dan tentu inilah cara Yesus untuk melihat yang mana murid yang sejati, yang benar-benar percaya. Karena tujuan Yesus untuk datang memberitakan kebenaran tentang dirinya bukanlah untuk mencari massa, tetapi untuk mencari siapa murid yang sejati. Yang kedua, perkataan keras yang mewakili kebenaran dari perkataan Yesus sebenarnya bukanlah amarah, tetapi teguran baik agar hidup bisa mengalami perubahan. Nah, yang ketiga, tidak semua ajaran Yesus itu mudah dipahami dan mudah dimengerti, baik itu oleh para murid pun bagi kita selaku manusia yang biasa di mata Tuhan. Tetapi di balik segala sesuatunya, ia telah mengaruniakan hikmat yang datang daripadanya untuk kita boleh memahami ajarannya, untuk boleh kita renungkan kembali apa yang menjadi maksud dan kehendaknya. Nah, yang keempat, kita bisa saja percaya kepada Yesus, kita bisa saja taat kepada firman-Nya dengan semudah kita memperkatakannya. Tetapi ada kalanya pada saat keadaan genting,
kita bisa marah dengan keadaan dan bahkan bisa menyalahkan Tuhan yang mempekerjakan keadaan yang boleh kita alami di dalamnya. Sehingga bisa menimbulkan bagaimana rasa percaya kita kepada Tuhan menjadi luntur dengan keadaan yang boleh kita alami pada saat kegentingan itu terjadi. Sama halnya ketika kita melihat dari sosok Simon Petrus. Pada ayat yang ke-68 hingga ayat yang ke-69. Begitu tegasnya ia mengatakan, kepada siapakah kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah Allah yang kudus dari Allah. Tetapi nyatanya pada saat keadaan yang genting membuat Simon Petrus ketika ditanyakan apakah engkau mengenal Yesus, apakah engkau mengenal Mesias, dengan 3 kali ia menyangkal Yesus. Nah, disinilah yang terkadang bisa memberikan gambaran di dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika kita sembuh dari sakit, kita bersuka cita, kita mengatakan Tuhan juru selamatku yang baik. Tetapi pada saat kita mengalami persoalan hidup yang berat, terkadang kita mengeluh dengan keadaan, atau bahkan terkadang kita menyalahkan Tuhan yang mempekerjakan keadaan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak menyadari Ia boleh datang ke dalam dunia ini dengan peristiwa pengorbanan melalui kematiannya di kayu salib. Ia telah menganugerahkan hidupnya kepada kita untuk membersihkan kita dari dosa dan kesalahan. Dan itu merupakan hal yang luar biasa yang boleh Tuhan tunjukkan dan buktikan bagi kita manusia berdasarkan karena kasih-Nya, kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita umat pilihannya. Nah, yang kelima, murid sejati adalah ia yang percaya dan terus setia mengikuti Dia. Jika kita percaya kepada Yesus, maka percayalah sampai akhir hidupmu dan tetap setia dan menyediakan langkahmu untuk tetap mengikuti Dia. Jadi jangan setengah-setengah untuk kita boleh mengikuti Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu siapa murid yang setia untuk mengikuti Dia. Ia boleh melihat dari setiap keadaan kita manusia, jikalau kita benar-benar setia kepada Dia, bukan hanya terlihat dari perkataan kita, tetapi Ia boleh melihat dari setiap hati yang boleh kita tunjukkan melalui hal ini. Karena kita melihat bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang mengetahui kehidupan dan hati umat manusia. Dan itu dapat terlihat pada ayat yang ke-7, pada kalimat bagiannya yang ke-70, pada kalimat yang terakhir, namun seorang di antaramu adalah iblis. Dan ini membuktikan bahwa Yesus melihat hati manusia dan Ia lebih tahu segala sesuatu yang telah manusia tunjukkan kepadanya. Dan yang terakhir, yang keenam, ingatlah sebagaimana Ia melihat murid, Ia boleh memilih ke-12 murid untuk menjadi pengikutnya yang setia. Demikian pula Ia memilih kita sebagai umat yang dipilihnya untuk mempercayai Dia. Jadi dalam hal ini, ketika Ia sudah memilih kita untuk menjadi muridnya, janganlah kita untuk menghancurkan kepercayaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah yang menjadi perenungan kita pada saat ini memberikan bukti nyata bahwa memiliki hidup percaya, kita tidak akan pernah melihat apa yang akan terjadi, tetapi kita yang beriman teguh pada pengharapan pada Yesus Kristus, yakinlah tidak akan pernah pudar untuk selama-lamanya, dan tangannya tetap dan terus menyertai kehidupan kita, umat yang telah dipilihnya. Jadi janganlah kita setengah-setengah mengikuti Dia, melainkan jikalau kita mengikuti Dia, ikutilah Dia dari awal sampai akhir hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita melalui sabda firman-Nya pada saat ini.
Amin. Bapak Ibu sedang jemaat terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk ke dalam saat yang teduh. Kita masuk dalam rangkaian doa syafaat. Kita bersama merendahkan diri, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji hormat terima kasih kembali kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab begitu besar kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, yang kami boleh terima setiap waktu dari bagian berkat yang boleh senantiasa mengalir di dalamnya. Dan terlebih kami bersyukur Tuhan hingga dengan saat ini Engkau memampukan tubuh jasmani kami selalu sehat kuat semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap menyerukan nama-Mu untuk tetap meminta pertolongan daripada Tuhan. Nyatalah kehendak-Mu Tuhan untuk melihat keadaan bumi ini, agar Tuhan tetap menyertai di dalamnya. Baik kami yang boleh senantiasa kembali bisa merasakan ketenangan dan damai sejahtera, demikian Tuhan tetap senantiasa mempercayakan kehidupan kami, agar selalu tetap di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Bersyukur pula kami pada saat ini Tuhan telah diperdengarkan melalui sabda firman. Bagaimana selayaknya orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi manusia yang percaya dan terus taat setia mengikuti-Mu. Demikian yang menjadi pengakuan kami berdasarkan hati dan perkataan kami, bahwa kami dipilih dipercayakan untuk boleh menyampaikan suara kebenaran Injil Tuhan. Maka dengan setia dari awal sampai akhir kehidupan kami, terus mengikuti akan jejak-Mu, sebagaimana sabda firman Tuhan yang boleh memperhadapkan kepada kami. Bagian dari kerasnya perkataan bukanlah karena sebuah amarah ataupun rasa kekecewaan dan lainnya, tetapi semata-mata bagiannya keras dari firman Tuhan mengajarkan perubahan hidup yang baik, agar kami boleh menapaki kehidupan ini sebagaimana tuntunan tangan Tuhan bekerja di dalamnya untuk menyempurnakan langkah kehidupan kami menjadi baik adanya. Dan kami bersyukur Tuhan hingga dengan saat ini begitu besar keyakinan Tuhan di dalamnya, membuat kami pun dengan iman pengharapan kami selalu diperkuat teguh karena pertolongan dan kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami bersama-sama boleh diperdengarkan dengan firman ini. Biarlah ini dapat menjadi pelita yang terus memberikan sinarnya, agar dalam setiap kehidupan kami, setiap kami boleh memulai langkah ini, kami terus disertai dengan terang-Mu, dan kami boleh senantiasa menerima anugerah Tuhan di dalamnya. Dan biarlah kami boleh menjadi garam dan terang, agar memancarkan kehidupan selayaknya yang sejati di mata Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam doa syafaat kami ini, kami berdoa bagi seluruh kehidupan warga jemaat Tuhan, khususnya di lingkungan gereja Samaria ini. Kiranya Tuhan di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami masing-masing, dalam setiap peran kami di dalamnya, kami yang menjadi suami atau istri, biarlah Tuhan senantiasa dalam peran tugas tanggung jawab kami dengan penuh tanggung jawab kami boleh melakukan segala sesuatu dengan baik adanya, terarah, memberikan satu komitmen agar menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Demikian dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, apapun yang boleh kami lakukan dan perbuat, biarlah senantiasa mendatangkan berkat yang baik, berdasarkan atas kehendak Tuhan untuk melimpahkan usaha dan pekerjaan yang baik dalam kehidupan kami, sehingga berkat itu dapat kami rasakan seperti air yang tidak pernah berkesudahan mengalir. Dan kami juga Tuhan berdoa bagi setiap anggota keluarga kami, anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang, biarlah Tuhan menyertai memberkati mereka. Demikian yang masuk ke dalam pendidikan sekolah dasar, LTP maupun SMA,
Kami percaya Tuhan walaupun secara daring, tetapi tidak membuat rasa bosan bagi mereka untuk tetap senantiasa semangat di dalam belajar. Biarlah Tuhan mereka dapat mencapai cita juang harapan seturut dengan kehendak mereka dan terlebih yang menjadi dasar dalam perencanaan Tuhan di dalamnya. Demikian bagi mereka yang mencari pekerjaan dalam genyar-genyarnya pada saat ini Tuhan, untuk boleh mengikuti tes CPNS, bahkan melakukan pekerjaan lainnya. Biarlah Tuhan senantiasa terus menyertai memberkati mereka dalam setiap pencarian pekerjaan ini. Biarlah mereka memperoleh sebagaimana yang boleh mereka kehendaki, seturut pula dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan bagi warga jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di bulan ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka sebagaimana usia bertambah penyertaan Tuhan di dalamnya, dan mereka boleh kembali merasakan berkat dan penyertaan Tuhan untuk hari-hari yang akan mereka tapaki. Semua karena penyertaan Tuhan yang boleh memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalamnya. Demikian juga Tuhan bagi warga jemaat-Mu yang memasuki usia indah, berkati mereka sehingga mereka senantiasa terus berpengharapan kepadamu, tetap merasakan sukacita di tengah keberadaan anak menantu cucu terkasih, semua karena penyertaan Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang dalam keadaan pemulihan, yang masih terpapar karena virus corona ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyembuhkan, memulihkan mereka, agar mereka boleh mengalami kesehatan, kekuatan, semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalamnya. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi kami selaku pendeta, penatua diakon, guru agama, penginjil, siapapun kami yang boleh bertugas di dalam ladang pelayanan-Mu, pun kami yang bertugas pada saat ini sebagai liturgus, pendamping pendeta, pemain musik, pun multimedia yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati segenap pelayanan kami, agar boleh senantiasa menghasilkan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di tengah musibah yang banyak terjadi, bencana alam di mana-mana. Biarlah Tuhan terus menyertai kami dalam keadaan aman, damai. Semua kami boleh nikmati karena anugerah Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengucap syukur di balik setiap keadaan peristiwa yang boleh kami alami hingga dengan saat ini. Inilah ya Tuhan doa, syukur syafaat kami yang boleh senantiasa kami serahkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa, demikian kami mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan, sampailah kita pada persembahan syukur. Adapun nas pembimbing bagi kita dalam persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Belum persembahan kita kumpulkan, mari kita berdoa persembahan. Kami persiapan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Terimalah dan berkatilah kepada-Mu kami bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur,
Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Baru nomor 128 bait yang pertama hingga yang kedua, Ku berserah pada Allah. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tempat ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar hitam dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak berhak, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Baik Bapak Ibu sedang jemaat terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita berdiri, kita bersama akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita, terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai dan sejahtera. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Salam sehat bagi kita semua. Selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.